Alhamdulillah kita meneruskan ayat-ayat kemarin dan kita tidak akan bosan mengulang-ulang ayat yang masih kita butuhkan penjelasannya. Kita mulai sekarang dari ayat atau kajian ayat 23 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di terjemahan UI dijelaskan jika kalian masih ragu tentang kebenaran wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surat saja yang sepadan dan panggillah seluruh penolongmu selain Allah bila tuduhanmu benar. Logika umumnya adalah bahwa mereka ini menuduh Al-Quran karangan Muhammad dan mereka yakin betul Muhammad hanyalah seorang manusia. Normalnya kalau betul Muhammad seorang manusia dan bisa mengarang Al-Quran, mereka yang mengklaim mereka lebih cerdas, lebih pintar, lebih terpelajar harusnya bisa ngarang Al-Quran. Dan Al-Quran menantang mereka cukup satu surat saja yang menandingi Al-Quran. Tapi apa faktanya mereka tidak mampu. Sampai Rasulullah wafat pun mereka tidak mampu. Sampai sekarang pun mereka tidak mampu. Harusnya yang demikian menjadi satu keyakinan atau kesimpulan bahwa Al-Quran memang kalam Allah yang tidak bisa ditandingi oleh kalam manapun dan tidak akan tertandingi oleh karangan manusia apapun. Berikut beberapa cerita tentang naifnya mereka, ironisnya mereka. Saat mereka benar-benar sering kumpul dan rapat dan memutuskan ingin menandingi Al-Quran, mereka tidak mampu. Sampai menyewa orang yang bernama Musailamah. Oleh Islam, Musailamah ini disebut Musailamah Al-Kadzab, dia pendusta, dia pembohong. Setelah disewa ternyata apa? Mereka hanya minta 1-2 surat yang mirip Al-Quran. Misalnya begini, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diantara yang diturunkan adalah surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalimatnya indah, akhiran ayatnya juga indah, terbaca juga indah. Kualitas maknanya juga luar biasa, bahwa adalah fakta bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi dalam waktu dekat ada prahara besar yang dialami penduduk Mekah, yaitu bahwa Abraha ingin merobohkan Ka'bah. Singkat cerita, Abraha ini adalah raja yang cerdas. Dia tahu bahwa Ka'bah adalah sumber ekonomi karena didatangi berbagai pihak, dan itu artinya jadi wisata religi yang menghasilkan uang. Abraha berpikir ingin bikin Ka'bah di Yaman yang kira-kira mendatangkan wisatawan juga yang nanti berakibat kebaikan secara ekonomi atau secara finansial. Singkat cerita, setelah dia bikin, ada orang Quraisy gak terima sampai buang air besar di situ. Kemudian ini sangat bikin marah Abraha dan dia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Setelah bersumpah mau menghancurkan Ka'bah, dia datang ke sana dengan pasukan gajahnya yang terkenal, yang melegenda dalam sejarah Mekah, sejarah Ka'bah. Ketika sudah mendekati Ka'bah, singkat cerita, gajah-gajah mereka yang hendak merobohkan Ka'bah, kalau diarahkan ke sana enggak mau, tapi kalau diajak pulang mau. Setiap mau diarahkan lagi ke Ka'bah enggak mau. Setiap diajak pulang mau. Sehingga ini jadi peristiwa besar. Kemudian Abraham memaksakan tetap mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa redaksinya alam taro? Bukankah kamu melihat? Berikut pendengar saya kutip sebagian sejarah pokok di sini. Tentu saat itu yang Sayyidul Qaumi, tuan daripada yang dipertuan besar di Mekah, di kampung Quraisy atau suku Quraisy adalah Sayyid Abdul Muthalib. Dia adalah mbah kandung Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abraha sebagai seorang raja, dia relatif berperadaban. Dia tanya, kalau saya mau menghancurkan Ka'bah, siapa yang harus saya temui? Kata masyarakat,
Ya Abdul Muthalib Sayyidu Hadal Wadi. Abdul Muthalib dia adalah pemimpin di sini. Tapi sebelum itu Abraha adalah merampas sekian unta dari kampung Quraisy, termasuk untanya Abdul Muthalib yang kurang lebih sampai jumlahnya 100 unta. Itu lazim dalam penjajahan dulu, mesti merampas harta-harta daerah yang dijajah. Setelah Abdul Muthalib didatangkan, Abdul Muthalib itu orangnya wibawa sekali. Dia punya karisma yang luar biasa. Sampai-sampai saking karisma beliau, Abraha ini duduk di singgasana, terus dia bilang, ya Abdul Muthalib, kalau kamu duduk di sebelah saya, kaum saya pasti gak terima, karena saya ini raja di raja. Tapi kalau kamu duduk di bawah, saya tidak punya nyali, saya di atas, kamu di bawah. Singkat cerita, akhirnya Abraha ini duduk sejajar dengan Abdul Muthalib. Setelah duduk bersama, kata Abraha, saya ingin merobohkan Ka'bah, tapi saya tidak ingin perang. Sebab itu ungsikan kaum bangsa kamu. Kata Abdul Muthalib, ndak itu udah urusan saya. Yang penting unta saya yang kamu sita kamu kembalikan. Abraha terkaget-kaget. Dan dia terkaget-kaget karena melihat kearifan Abdul Muthalib, kewibawaan Abdul Muthalib, dan dia orang besar yang dituakan, yang dianggap pemimpin besar. Dia terkaget-kaget ketika seorang Abdul Muthalib hanya memikirkan hartanya, bukan memikirkan Ka'bah. Sampai Abraha bilang, Anta Sayyidu Hadal Wadi, kamu ini tuan daripada penduduk sini. Dan penduduk sini semuanya keberatan kalau Ka'bah saya hancurkan. Tapi kamu sebagai pemimpin mereka malahan tidak memikirkan Ka'bah, malah hanya memikir unta kamu harus saya kembalikan. Aneh kamu. Kata Abdul Muthalib dengan kearifan dan keyakinan tauhidnya yang luar biasa, karena beliau adalah mbah Rasulullah, beliau mengandung Nurul Mustafa, nurnya Rasulullah. Beliau bilang, unta itu milik saya, sebab itu urusan saya dan kamu hanyalah urusan unta. Soal Ka'bah, Baitullah, innali hadal baiti rabban hamahu. Soal Ka'bah, Baitullah itu ada yang punya, yaitu Allah, pasti menjaganya. Jadi saya tidak perlu memikirkannya, pasti dijaga oleh yang punya. Maksud Abu Thalib tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata Abraha, oke, unta kamu saya kembalikan dan sekarang saatnya saya mau menghancurkan Ka'bah. Kata Abu Thalib, silahkan dan pasti nanti yang punya melindunginya. Innali hadal baiti rabban hamahu. Setelah itu Abdul Muthalib datang ke Ka'bah. Dia pegang halaqatul bab. Halaqatul bab itu semacam kayak ya pegangan pintu. Di situ Abdul Muthalib bilang, ya Allah, ini rumahmu, engkau pasti menjaga ini. Setelah itu dia ngajak masyarakatnya, ngajak kaumnya. Setelah dia berdoa, wahai kaumku, ayo kita ke atas gunung, melihat madza fa'ala rabbukum, apa yang nanti dilakukan Tuhan kamu terhadap orang-orang yang mau merobohkan Ka'bah. Singkat cerita, Abdul Muthalib dan para masyarakat Mekah ke gunung-gunung yang tinggi, yang dekat Ka'bah, melihat apa yang akan dilakukan Allah. Saking yakinnya Allah tidak akan membiarkan Ka'bah dihancurkan. Setelah itu datanglah Abraha dan bala tentaranya yang benar-benar ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Datanglah burung ababil. Burung ababil ini burung yang membawa kerikil-kerikil tajam dari neraka. Dan di situ tertulis alamat yang mau dijatuhin, sehingga semuanya tepat sasaran, tidak mengenai suku Quraisy. Ini termasuk Qudratullah, di mana burung yang tidak punya akal menjatuhkan kerikil tepat sasaran. Sehingga sebelum ada bom pintar, bom beralamat, bom yang terprogram dulu, orang sudah menyaksikan kecanggihan burung ababil yang menjatuhkan kerikil mesti tepat pada yang salah, tepat pada sasaran. Di sini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu indah secara kebalaghaan, secara kesusastraan, yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai penduduk Mekah, wahai kamu siapa saja yang melihat peristiwa itu. Alam taro dalam banyak tafsir disebutkan ayyuhar ra'i, siapa saja yang melihat peristiwa itu. Coba lihat apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap ashabil fil, orang-orang bertentara gajah. Bukankah mereka saya hancurkan dan mereka sia-sia? Tadlil artinya amal mereka sia-sia. Dan wa arsala alaihim taron ababil, dan Tuhanmu yaitu Allah mengutus pasukan ababil. Yang ababil tadi membawa
hijaratan min sijjin. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini urutan ayat yang luar biasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijjin. Keindahan ini bukan terletak hanya karena diakhiri lam, semuanya sukun ya sukun semua sebagai waqaf, tidak. Tapi kualitas kesejarahan yang begitu dijelaskan detail dan faktual, yaitu nyata-nyata ada yang melihat, bersaksi melihat alam taro dan mereka benar-benar taro melihat. Benar-benar ada pasukan gajah disebut ashabil fil. Benar-benar ada burung yang bernama ababil. Benar-benar ada batu kecil yang benar-benar min sijil. Semuanya diredaksikan begitu indah dan faktual memang itu nyata. Sehingga orang-orang Quraisy ketika dengar ayat itu enggak berkutik. Betapa Quran itu indah dan enggak mungkin tertandingi. Kesejarahnya kena, bahasanya kena, keindahan pendengarannya kena. Karena mereka enggak mampu dan ditantang oleh Allah, silahkan tandingi yang seperti ini. Disewalah Musailamah Al-Kadzdzab untuk menandingi yang semacam surat ini. Apa yang terjadi? Musailamah datang. Dia ngomong sekenanya saja. Sampai si penyewanya itu kecewa semua. Dia malah cerita, Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dia menandingi surat ini dengan kata-kata yang sama sekali enggak ada maknanya dan tidak punya kualitas apa. Dia hanya ingin berakhiran lam, terus kedengaran kayak mirip. Tapi sama sekali tidak menunjuk makna yang luar biasa. Bahkan terkesan hadayan itu kayak omongan orang yang setengah gila, setengah ndak waras. Dia hanya cerita yang maknanya al-filu mal-fil. Kamu tahu gajah. Gajah itu apa? Gajah adalah hewan lahu khurtumun tawil. Dia punya belalai panjang. Wadailuhu qasir, tapi dia ekornya pendek dan sebagainya. Dia hanya ingin berakhiran dengan lam dan menjelaskan sesuatu yang enggak penting sama sekali. Sehingga sampai para ulama bilang kami itu gila, kami itu pendusta. Sehingga disebut Musailamah Al-Kadzdzab. Ini pelajaran bagi kita bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan siap diadu secara ilmiah. Saking siapnya sampai Quran bilang faktu. Kalau kamu enggak percaya dengan Quran ini adalah wahyu dari Allah, faktu. Maka datangkanlah bisuratin mimisli. Kamu enggak apa-apa ngarang Quran asal kualitasnya sama, kebahasaannya sama, faktual sejarahnya sama, rohnya sama. Tentu mereka tidak akan mampu. Ketika nyata-nyata mereka tidak mampu, Allah sangat baik masih memanggil mereka fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Jika kamu tidak bisa melakukan itu dan memang tidak akan mampu wa lan taf'alu fattaqun nar, kamu sebagai manusia harus takutlah masuk neraka. Yang neraka itu saking panasnya waquduhan nas wal hijarah. Yang menjadi alat atau materi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sini kata ulama dikatakan batu-batu besar yang normalnya tidak nyala menjadi nyala. Itu bukti saking panasnya neraka. Sampai batu yang dimasukkan pun akan menjadi nyala. Kalau neraka tidak panas-panas amat, tentu batu-batu besar itu tidak akan menjadi api. Tapi saking panasnya keadaan neraka sampai batu-batu besar pun setelah dimasukkan menjadi bahan bakar, menjadi nyala dan menjadi bahan bakar. Uiddat lil kafirin. Tentu neraka itu dipersiapkan bagi mereka yang mengingkari kebenaran, mengingkari Allah dan Rasul dan kebenaran Quran. Dan sudah menjadi tradisi Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan orang-orang kafir, kemudian ayat diteruskan dengan menerangkan orang-orang mukmin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka surga-surga yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap mendapat rezeki buah-buahan surga, mereka mengatakan rezeki ini pula yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, mereka mendapat rezeki yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Mereka juga diberi jodoh-jodoh yang serba suci dan mereka kekal di sana.
Orang-orang iman di Al-Quran seringnya dibarengi dengan wa amilu sholihat, iman dan perilakunya soleh. Tentu ini penting sekali karena iman adalah bukti kita hidup, iman akan wujudnya Allah. Iman bahwa pencipta langit adalah Allah. Tentu konsekuensinya juga harus iman bahwa Allah ini punya aturan. Karena Allah adalah zat yang memerintahkan kebaikan, maka kita yang mukmin harus bercirikan melakukan kebaikan. Allah sebagai pengatur alam tentu melarang segala jenis kerusakan dan kezaliman. Kita pun ingin menghindari sejauh mungkin kerusakan dan kezaliman. Sebab itu kita tidak boleh mendewa-dewakan iman saja karena di Al-Quran seringnya kata iman dibarengi dengan kata wa amilu sholihat dan berperilaku yang baik-baik. Para pendengar yang kami hormati, berperilaku baik-baik ini yang akhirnya bisa menjaga alam raya. Betapa rusaknya alam ini kalau kita atau manusianya berbuat dolim. Betapa kacaunya sistem sosial, kacaunya tata surya, kacaunya apa saja. Bumi bisa dihancurkan lewat bom atom. Manusia bisa dihancurkan oleh narkoba. Konflik beda sulut karena banyak orang yang berselingkuh, banyak orang yang mengambil haknya orang lain, istrinya orang lain sekenanya. Betapa rusaknya ini. Sehingga saking kacaunya kezaliman, Allah berfirman tuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau ada kerusakan di mana saja baik lautan maupun di daratan, semua pasti karena ulah manusia. Sebab itu kita yang mukmin harus berperilaku yang soleh. Soleh itu dari makna sesuatu yang pantas, yang layak. Baik layak secara agama, layak secara etika publik, maupun layak dengan alam. Artinya kita berperilaku sesuatu yang alam itu tidak menolak perilaku kita. Misalnya kita tidak bikin pencemaran, tidak bikin kerusakan di bumi dengan bom atom, dengan zat-zat kimia yang merusak alam dan sebagainya dan sebagainya. Sebab dalam bahasa Arab solihun masoluhalisye, sesuatu yang layak disebut soleh. Sehingga kita sebagai mukmin harus melakukan suatu amalan solihan. Baik yang hubungannya dengan Allah disebut ibadah mahdhah, kayak kita sholat, kita sujud, kita puasa, maupun yang berhubungan dengan sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Kita baik sama orang tua, keluarga, teman, anak, dan tentu juga harus baik dengan alam. Kita tidak merusak alam ini dengan bom atom, dengan kimia yang tidak pada tempatnya, tidak merusak dengan pencemaran. Bayangkan misalnya air yang menjadi sumber kehidupan kemudian diracuni oleh kimia-kimia yang membahayakan. Kita semua akan mati karena enggak ada sumber kehidupan, karena airnya tercemari oleh limbah, oleh sesuatu yang madarat, yang membahayakan. Sehingga kita sebagai mukmin selalu berdoa sama Allah supaya hidup kita adalah hidup yang baik, hidup yang soleh, dan hidup kita adalah cerminan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diantara paketnya adalah orang mukmin adalah orang-orang sing amilus sholihat. Karena Allah adalah zat yang baik, yang selalu membalas orang-orang yang baik. Kemudian orang-orang baik ini dijanjikan Allah annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Orang-orang ini akan masuk surga, di mana surga itu serba indah. Di antara gambaran indahnya adalah dihiasi sungai-sungai yang mengalir, dan tentu dicukupi segala sumber rezeki, termasuk dicukupi juga kebutuhan-kebutuhan biologis manusia. Disebut walahum fiha azwajum mutahharah, punya istri-istri atau pasangan-pasangan yang tersucikan. Sudah gitu ditutup dengan wahum fiha khalidun, dan orang-orang baik di surga itu selamanya lama. Perlu dimengerti oleh banyak pemirsa bahwa wahum fiha khalidun, kata ulama ahli fikih disebutkan kenapa orang mukmin yang amalnya di dunia terbatas. Misalnya orang soleh mungkin hidupnya hanya 60 tahun atau 80 tahun. Berarti amalnya dia hanya 80 tahun atau 60 tahun. Kenapa Allah begitu baik dan dibalas dengan surga yang selamanya lama, bukan hanya surga yang berdurasi 80 tahun? Kata para ulama, ini bagian dari sirinya, rahasianya hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu akan mendapat pahala berdasar komitmen niat. Karena orang mukmin itu berniat andaikan hidup selamanya lama di dunia juga dia akan iman selamanya lama.
maka dibalas Allah, dia pun masuk surga selamanya-lama. Ini sirinya kenapa wahum fiha khalidun. Selain tentu satu karena fadlnya Allah, rahmatnya Allah, kata para ulama. Ini sebagai balasan orang mukmin yang zaman di dunia berkomitmen akan iman selamanya-lama. Kalau saja mereka ditakdir hidup 1 juta tahun pun, mereka akan iman 1 juta tahun. Dan kalau mereka diberi hidup tanpa batas, mereka tidak terbatas juga akan selalu iman kepada Allah, Rasul, dan Al-Quran. Dan iman kepada kebenaran. Sehingga sebagai balasannya, niatnya, komitmennya iman, maka dibalas dengan surga yang mereka berstatus wahum fiha khalidun selama-lamanya di surga. Saya kira demikian, semoga ini bermanfaat. Ini kita tutup dengan shadaqallahul azim. Insyaallah pertemuan berikutnya kita teruskan dalam kesempatan yang lain mulai ayat 26 surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.